Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Scorpio bulan Juni ya. Kita langsung buka beberapa zodiak yang akan memberi energi positif kepada Scorpio di bulan Juni. Kita buka zodiak pertama yang memberi energi positif kepada Scorpio. Yang pertama adalah Leo dan yang kedua adalah Virgo. Jadi bila ada kendala, bila ada masalah, kalian bisa minta advice kepada Leo atau Virgo, baik itu mencari solusi, pendapat, minta bantuan, pertolongan, ataupun sekedar curhat. Kalian akan diberikan atau akan mendapatkan energi positif dari kedua zodiak itu ya. Kita langsung ke kehidupan, rezeki, karir, jodoh semua ya. Kita masuk ke kehidupan Scorpio. Ke Scorpio di bulan Juni, beberapa rintangan sudah kalian hadapi, sudah kalian lalui. Ternyata kalian kuat menghadapi dan semua menyelesaikannya, walaupun berdarah-darah, tetapi semua seimbang dan sesuai dengan hasilnya. Kehidupan kalian di bulan Juni akan penuh tantangan ya, dan perjuangan belum usai. Satukan semangat dan terus kobarkan semangat supaya di kehidupan bulan Juni nanti lebih baik. Tampaknya akan ada tantangan yang indah ya. Apa itu tantangan yang indah ya? Tantangan yang akan menghasilkan sebuah karya besar atau sesuatu yang besar, yang bila kalian bisa melewatinya akan ya hasilnya worth it ya untuk diperjuangkan. Sangat bagus, balance, dan kalian masih kuat untuk melaksanakannya walaupun rintangannya banyak yang di belakang. Kalian sudah lewati selama April, Mei, Juni. Saatnya kalian menikmati, menata kembali sesuatu yang belum rapi, yang kemarin itu sudah selesai tetapi masih ada perbaikan di sana sini ya. Begitu kehidupan Scorpio di bulan Juni. Kita akan langsung masuk ke rezekinya Scorpio. Kalau di atasnya mantap dan seimbang, balance seperti temperance ya, biasanya sih rezekinya juga akan balance ya, akan bagus ya, dia akan meningkat ya rezekinya tanpa ada Three of Pentacle, dan ada High Prestige, ada Eight of Cup, dan ada The Hangman. Yang patut dicamkan adalah jangan lupa bersyukur dengan keadaan apapun yang kalian hadapi atau yang sudah kalian jalani atau kalian sudah terima saat ini ya. Bersyukur adalah satu momen terpenting dalam sebuah kebahagiaan. Puncak kebahagiaan adalah rasa syukur, dan rasa syukur itu adalah akan membuahkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang berasal dari diri kalian sendiri. Rezekinya berlimpah, kalian harus terus mempelajari bagaimana cara mengendalikan duit. Jangan sampai kalian menjadi dikendalikan oleh duit. Jangan menjadi budak uang, tetapi kalianlah yang harus memegang kendali, memperbudak uang itu untuk bekerja untuk kalian. Jangan kalian bekerja untuk uang, tetapi rubahlah bagaimana caranya supaya Scorpio bisa uang bekerja untuk dia ya, bukan kalian bekerja untuk uang. Sekali lagi, kalian harus bisa membedakan black or white, jelek dan buruknya, baik dan betulnya ya, baik dan indahnya. Nah, itulah yang harus kalian pilih supaya Eight of Cup-nya kalian bisa dapatkan. Ini adalah tabungan yang cukup ya. Rupanya di bulan Juni nanti kalian cukup bisa menabung ya. Dan memang jangan lupa untuk menabung, karena itu adalah sumber kekuatan kalian untuk mengendalikan kehidupan kalian demi kebahagiaan kalian. Karir Anda pun akan meningkat. Tampaknya di sini ini akan berhubungan dengan karir ya. Three
of Pentacle, sesuatu pencapaian yang luar biasa dari kalian, keuangan yang cukup dan tabungan yang cukup. Jangan lupa bersyukur ya Scorpio. Kita lanjutkan untuk karir dan pekerjaan Scorpio. Bagaimana karir Scorpio? Tampaknya kalian tetap harus evaluasi ya. Walaupun hasilmu sudah besar dan ada beberapa yang naik karirnya, ada Queen of Cup di sini menandakan kecukupan dan kedudukan yang sudah mantap. Kalian tidak usah ngapa-ngapain juga, semua udah bekerja secara sistem di perusahaan Anda, di kantor Anda, di pabrik Anda, dimanapun kalian bekerja, secara sistem sudah baik dan sudah berjalan dengan semestinya. Kepiawaian Anda mengelola sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, semua sudah sinkron dan semua baik dalam kalian mengendalikannya ya. Tetapi masih diperlukan satu lagi yang paling penting adalah doa. Kalian harus terus-menerus berdoa dan memohon petunjuk apa yang terbaik yang harus kalian lakukan di dalam pekerjaan kalian, di dalam mencari karir yang lebih tinggi, di dalam mencari pekerjaan atau berusaha mencapai pekerjaan yang lebih baik ya dari hari ke hari. The Magician di bawahnya atau di atasnya The Hangman, ini adalah suatu hal yang luar biasa ya untuk Scorpio ya. Kepasrahan, bersyukur, kreativitas menjadi satu ya di sini ya. Ini adalah kreativitas, ini adalah talenta kalian. Saat ini kalian harus menumbuhkan atau mempergunakan, menggali talenta yang belum terlihat untuk membantu kalian bekerja. Di sini ada pekerjaan yang harus kalian lakukan ya, pekerjaan yang belum selesai. Ya, memohonlah petunjuk. Ada beberapa kesulitan ya nantinya ya. Memohonlah petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memperbaiki semuanya, terutama yang belum selesai atau ada kendala. Beberapa Scorpio sudah menempatkan diri atau mendapatkan kenyamanan ya. Tetapi yang lainnya masih harus memohon petunjuk untuk meniti karir berikutnya. Keajaiban akan selalu datang ya untuk kalian Scorpio. Jadi bersemangatlah dan berbuatlah sebaik-baiknya untuk pekerjaan kalian. Bila kalian belum mendapatkan pekerjaan, carilah jalan yang sesuai dengan keahlian. Kenali dirimu sendiri. Jadi jangan asal melamar pekerjaan di mana kalian tidak menyukainya, atau asal mendapatkan pekerjaan itu kalian tidak akan tumbuh dengan besar ya. Akan kerdil dan kalian akan tertekan. Scorpio adalah pecinta kebebasan ya. Jadi dia tidak bisa dikekang, harus mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan keinginannya dan talenta kalian ya. Talenta begitu banyak, keahlian begitu banyak, ide kreativitas begitu banyak, disusun dengan didasari dengan ini ya. The Hangman adalah sesuatu cara pandang yang berbeda dalam suatu masalah. Itu adalah suatu kreativitas yang luar biasa, akan menghasilkan kreativitas yang luar biasa. Begitu Scorpio. Kita lanjutkan untuk dunia bisnis dan perdagangan. Ini adalah zonanya para pedagang, pengusaha, wirausaha, wira swasta, semua yang tidak digaji atau semua yang mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Semuanya sih bisa dibilang perdagangan ya di sini ya. Baik itu kalian menjual jasa, menjual barang, menjual makanan, minuman, menjual ide, menjual kreativitas, ataupun hanya menjual sebuah pola pikir ya. Itu akan menghasilkan
uang dari selisih harga yang kalian keluarkan, misalnya tenaga atau akomodasi lainnya, dengan apa yang dibayarkan kepada kalian yang kalian mendapatkan duitnya. Kelas pengusaha, kelas kontraktor, bisnis yang lain di pabrik akan mendapatkan sebuah kayaknya ada peperangan ya. Di dalam pabrik atau di perusahaan akan ada sebuah gejolak ya. Scorpio, kalian yang mempunyai pabrik mempunyai CV, PT, mempunyai perusahaan, kalian harus mengendalikan atau membuat hubungan yang baik dengan karyawan kalian, karena ada indikasi timbulnya gejolak ya. Mungkin karyawan-karyawan kalian akan protes, akan ada sesuatu yang terjadi. Itu ya, pentingnya kita membahas atau membaca sebelum hal-hal terjadi. Sekali lagi, tarot bukanlah sebuah ramalan yang akan pasti terjadi sebuah kekacauan di dalam usaha kalian ya. Tetapi ini adalah rambu-rambu traffic light yang kalian sudah tahu nih, bulan Juni nanti akan ada sebuah kekacauan. Kalau bisa kalian eliminir. Sekali lagi, ini bacaan tarot adalah bukan ramalan yang pasti terjadi. Tanda-tandanya sudah ada. Untuk itu kita baca bulan Mei, di pertengahan bulan Mei untuk menghadapi bulan Juni. Kalau di bulan Juni kalian sudah tahu terjadi ini, bulan Mei sebelum habis kalian sudah harus mempersiapkan koordinasi dengan baik, koordinasi dengan karyawan, koordinasi dengan anak buah kalian, satukan lini, satukan visi, satukan misi kalian supaya tidak terjadi perselisihan ini. Begitu ya. Ini adalah preventif. Bila kalian sudah mengetahui akan adanya ketidakberesan nantinya, kalian bisa memperbaiki dan siap-siap supaya ini tidak terjadi. Gitu ya. Jadi para pengusaha, pemilik toko yang mempunyai karyawan ya, pemilik toko, pemilik CV, pemilik PT, pemilik pabrik, pemilik bisnis lainnya, pereratlah, perbaikilah partnership kalian, hubungan kalian dengan para pekerja, hubungan kalian dengan para karyawan kalian, dengan supplier, juga dengan customer kalian harus memperbaiki. Belum tentu ini pertikaian atau perselisihan dengan antara karyawan ya, bisa jadi ini adalah perselisihan yang akan terjadi dengan customer kalian, dengan klien kalian. Untuk itu kalian harus bersiap-siap memperbaiki diri, satukan tim kalian, kinerja kalian harus lebih bagus dan membangun partnership yang lebih baik kepada para klien, kepada anak buah, kepada karyawan dan lainnya. Tutup mata, tutup telinga, pergunakan intuisi kalian untuk memecahkan atau memetakan suatu masalah. Akar permasalahannya di mana, gitu ya. Itu yang harus kalian cari supaya kalian bisa membuat keputusan yang terbaik. Keputusan dengan baju putih ya, keputusan yang baik untuk semua. Begitu ya untuk pengusaha, pemilik toko, pemilik bisnis, pemilik pabrik dan lainnya. Sedangkan untuk pedagang retail, eceran atau pedagang kecil lainnya, kalian mengumpulkan sumber daya yaitu stok modal dan bagaimana display kalian menjadi lebih baik ya, karena di sini memang kalian akan membutuhkan modal lebih besar karena akan mendapatkan sebuah pesanan PO atau sesuatu yang besar ya, sehingga kalian akan memerlukan modal. Untuk itu kalian dituntut kepekaan kalian, apa yang diinginkan customer kalian ya, termasuk pedagang online ya. Jangan sampai kalian memposting barang-barang tetapi barangnya nggak ada ya. Akan nanti sering di cancel bila mereka udah pesen barang ternyata barangmu nggak ada. Nah, perhatikan display kalian.
Jangan sampai hanya gambar dan contohnya saja setelah mereka beli itu nggak ada, itu akan memperburuk keadaan. Itu ya Scorpio ya, perselisihan yang mungkin terjadi, walaupun semuanya akan indah ya, semuanya cukup banyak. Untuk itu kalian harus memperbaiki diri kalian. Sudahlah, cukup untuk bisnis dan perdagangan ya. Kita lanjutkan dengan yang lain, yaitu masalah keluarga. Bagaimana dengan keluarga Scorpio? Kita akan lihat bagaimana keluarga Scorpio. Scorpio ada Three of Winter di sini, ada Ten of Spring, ada The Strength ya. Tampaknya akan ada sebuah hal yang menarik di dalam keluarga kalian ya. Ada sebuah kejadian yang indah ya. Mungkin prestasi dari anak-anak kalian, atau prestasi dari pasangan kalian, atau prestasi dari orang tua kalian ya. Pokoknya di dalam keluarga akan ada peristiwa yang besar tetapi yang membanggakan ya. Kalian harus bahu-membahu ya untuk mewujudkan semua itu, dan selalu belajar memperbaiki hal-hal yang kecil, kesalahan-kesalahan kecil. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil itu menjadi besar. Tetapi tampaknya semua keluarga Scorpio di bulan Juni ini sudah di dalam kondisi mapan ya. Sangat mapan bahkan ya Scorpio ya. Kita akan lanjutkan untuk pasangan Scorpio. Ada The Dreamer di sini, ada Prince of Spring di sini, ada Queen of Spring. Tampaknya mantap juga ya, ini pasangan Scorpio juga menemukan suatu hal yang indah ya. Kemungkinan ada tumbuhnya cinta yang semakin kuat mengakar dari antara kalian berdua ya. Di sini tampak keloyalan kalian, kesetiaan kalian sudah teruji ya. Di bulan-bulan kemarin rupanya ada ujian dari beberapa Scorpio. Yang bulan ini ya sudah dianggap lulus lah ya. Untuk itu kalian harus optimis dan percaya kepada diri sendiri bahwa dia memang diciptakan hanya untukmu. Keren kan? Diciptakan hanya untukmu, kayak lagu itu loh ya. Ku tercipta hanya untukmu ya. Kita lanjutkan untuk satu lagi ya. Kayaknya kalian harus menentukan langkah yang selanjutnya ya Scorpio ya. Setelah impian-impianmu tercapai, mungkin beberapa sudah tunangan, sudah lamaran, atau sudah mengikat janji. Kalian harus mempersiapkan perjalanan baru ya, perjuangan baru. Tidak berhenti sampai di situ saja. Karena pencapaian-pencapaian ini anggaplah hanya sebuah proses untuk pencapaian yang berikutnya, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah ya. Ini kayaknya udah dekat, beberapa Scorpio udah dekat dengan perkawinannya. Dan cobaan yang kemarin, setelah kalian lolos, kalian bertambah cinta, saatnya kalian menentukan titik awal baru untuk pencapaian yang berikutnya. Begitu ya Scorpio. Kita lanjutkan dengan jomblo dan single parent. Para jomblo dan single parent semua akan indah pada waktunya ya. Kayaknya perjuangan kalian tidak sia-sia ya. Dia juga mempercayaimu, dia juga mencintaimu kayaknya ya. Kita akan lihat dulu ya. Betul ya, you and your love are safe. Tampaknya kalian harus selangkah lebih berani, selangkah lebih maju, mendahului dia untuk memberikan sinyal-sinyal cinta ya. Jangan menunggu.
Karena cinta itu bukan untuk ditunggu ya, tetapi cinta itu dicari, diperjuangkan supaya kalian mempunyai pengalaman yang menguatkan saat kalian nanti sudah bersama. Bisa dimengerti ya maksudnya. Kalau tiba-tiba jatuh terus jatuh cinta terus kawin, sepertinya perjuangannya kurang kuat, kurang keras untuk seorang Scorpio ya. Scorpio adalah seorang pejuang sejati. Dia lebih baik lebih baik mencintai daripada dicintai. Berbeda dengan Gemini yang lebih senang dicintai daripada mencintai. Tapi tidak dengan Scorpio. Scorpio memerlukan perjuangan. Bila kalian mencintai seseorang Scorpio, yang harus kalian lakukan adalah jinak-jinak merpati ya. Jadi ada tarik ulurnya karena Scorpio itu adalah seorang yang perlu dikejar. Jadi kalau kalian cowok, jangan lelah mengejar Scorpio dan tetap jaim ya. Jangan pasrah ombyoan kalau coro Jawa nih ya. Pasrah ombyoan, seneng terus kalian obral cinta kalian ya. Scorpio akan ilfil. Jadi tarik ulur, perhatian, terus cuek, perhatian, cuek. Begitu juga bila kalian cewek Scorpio ya. Kalau kalian cowok Scorpio ya, pasti cowok Scorpio akan mengejar sampai dapat orang yang dicintainya. Salam sahabat Tutu.